Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami sampaikan PPL 4 TPJ Daljab kategori 2 2022 Universitas Pancasakti Tegal oleh Agus Waskito Sarjana Pendidikan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa. Tolong Mas Habib, Pak Ketua, ya. Di depan tuh, siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Saya absen dulu. Hari ini kira-kira yang nggak masuk siapa? Suci. Suci? Ya. Sama? Hasan. Kemana? Izin ya. Semoga izinnya atau acaranya lancar. Dan yang ada di Sebelum kita lanjutkan, coba silahkan dicek di bawahnya apakah ada sampah. Ya, oke, rapi ya. Rapikan kursi dan mejanya sudah. Oke. Kemarin kita sudah pelajari tentang kalau nggak salah tentang pengertian akuntansi, ya kan? Kemudian ada kualitas informasi akuntansi. Ayo, siapa yang masih ingat? Salah satu kualitas informasi akuntansi. Mas Dama? Iya. Mas Dama. Satu apa? Dapat dipercaya. Betul. Laporan Iya. Kita akan mempelajari tentang pemakai informasi akuntansi dan profesi akuntansi materi kelas 12 semester dasar oleh gak ada paknya loh. Agus boleh sudah sopan senengnya. Bapak Agus Waskito SPD. Jadi sudah bahas. Masya Allah. Pada pembelajaran kali ini kita akan mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi, yang kedua menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi. Tujuan pembelajaran cukup panjang. Tujuannya materi pembelajaran kita pada hari ini sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah profesi akuntansi. Ya. Yang kedua adalah pemakai akuntansi. Pemakai akuntansi. Selanjutnya, simaklah video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel yang insya Allah senantiasa menebar kebaikan dan manfaat.
Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi pemakai informasi akuntansi dan profesi akuntansi. Materi kelas 12 semester Gasal oleh Bapak Agus Waskito, Sarjana Pendidikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pemakai informasi akuntansi. Pemakai informasi akuntansi dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah pihak intern dan yang kedua adalah pihak ekstern. Pihak internal pemakai informasi akuntansi diantaranya adalah yang pertama, pihak internal adalah pihak yang berada di dalam sebuah perusahaan dan berkepentingan dalam pengambilan kebijakan perusahaan. Dalam sebuah perusahaan, pihak internal yang memakai informasi akuntansi adalah manajer. Manajer yang membutuhkan informasi akuntansi adalah orang yang sudah berada pada level manajemen puncak seperti CEO atau General Manager dan manajemen menengah seperti manajer keuangan dan manajer produksi. Informasi akuntansi dibutuhkan manajer sebagai panduan sebelum mengambil kebijakan. Misalnya, sebelum memutuskan menentukan harga suatu produk, manajer harus memastikan terlebih dahulu berapa biaya produksi yang dikeluarkan. Sehingga, dengan informasi keuangan, manajer bisa mengambil kebijakan yang tepat. Yang kedua adalah pihak ekstern pemakai informasi akuntansi. Pihak eksternal pemakai informasi akuntansi diantaranya adalah pemilik, investor, karyawan, kreditor, pemasok, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Yang pertama, kita akan membahas tentang pemilik perusahaan. Pemilik memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui posisi keuangan, melihat investasi, membandingkan jumlah rekening dengan periode sebelumnya, dan prospek perusahaan di masa yang akan datang, serta hasil yang dapat dicapai oleh perusahaannya. Larry Ellison sebagai pemilik Facebook dan Larry Page pemilik Google sebagai contoh dari pemilik perusahaan. Yang kedua adalah investor. Investor adalah orang yang memberikan investasi modal kepada perusahaan. Investor memerlukan informasi akuntansi berupa kondisi keuangan sebagai bahan landasan evaluasi. Informasi ini penting karena akan menentukan keputusan investor di masa yang akan datang. Apabila kondisi keuangan perusahaan dinilai kurang menguntungkan, ada kemungkinan investor akan berpindah investasi ke perusahaan lain. Yang ketiga adalah karyawan sebagai pihak yang membutuhkan informasi akuntansi dari eksternal. Bagi karyawan, dengan informasi keuangan yang ada, karyawan dapat mengetahui prospek karir di masa yang akan datang. Karyawan juga dapat mengetahui besaran bonus yang ia terima, serta sebagai sarana evaluasi diri atas performanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian akuntan adalah ahli akuntansi yang bertugas menyusun, membimbing, mengawasi, menginspeksi, dan memperbaiki tata buku serta administrasi perusahaan atau instansi pemerintah. Lalu, siapa saja yang termasuk profesi akuntansi itu? Ya, ada 4 profesi akuntansi. Yang pertama adalah akuntan publik. Yang kedua, akuntan intern. Yang ketiga, akuntan pendidik.
Dan yang keempat adalah akuntan pemerintah. Demikian pembahasan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Selalu tebar kebaikan, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kalian akan saya bentuk kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Masing-masing kelompok saya berikan tugas pertama, membentuk atau membuat nama kelompok dengan nama-nama suku yang ada di Indonesia. Tugas ketiga kalian adalah silakan menganalisis, mendeskripsikan satu, siapa saja pemakai informasi akuntansi. Berikut penjelasannya. Yang kedua, siapa saja profesi akuntansi? Ya, dan penjelasannya. Silakan dikerjakan di LKPD yang akan saya bagikan kepada kalian dan nanti dipresentasikan di tempat kalian. Ya, next. Kelompok 1. Taruh paling atas ya, paling atas atau sebaliknya boleh. Kelompok 3 ya, boleh lah. Kita lagi. Kata Jenderal Sudirman, hormat gerak. Tegak gerak. Ayo, fokusnya mana? Tegak gerak. Ayo. Nah, ada yang salah. Kata Jenderal Sudirman, tegak gerak. Nah, tepuk tangan semuanya. Tidak ada kata Jenderal. Kata Jenderal Sudirman, tepuk tangan. Baik, silahkan duduk sekarang. Masih belum konsentrasi, namanya belum sarapan ini. Baik, kata Jenderal Sudirman, duduk. Nah, baik ya, sudah selesai. Sekarang tepuk tangan semuanya. Sudah selesai. Sudah selesai. Beta. Oh, beta itu Papua. Tepuk tangan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Papua akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pemakaian informasi akuntansi yang pertama pemilik memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui posisi keuangan biaya investasi, membandingkan jumlah rekening dengan periode sebelumnya dan prospek kerja perusahaan di masa depan.
Namanya? Sunda. Saya panggil Sunda. Wilujeng enjing sadayana kumaha atuh. Masya Allah. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok Sunda ingin mempresentasikan hasil diskusi kami nih. Tolong disimak ya. Pemasok memerlukan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utang atas pembelian barang yang dibeli perusahaan pada saat sebelum atau sesudah jatuh tempo. Perhatikan namanya apa, Beb? Suku Bali. Suku Bali. Baik, saya panggil Bali. Tepuk tangan untuk kelompok Bali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin menyatakan suatu apa yang sudah kami diskusikan di meja tadi. Dan untuk yang pertama yaitu profesi akuntansi. Akuntansi intern. Akuntansi intern adalah akuntansi yang bekerja pada suatu perusahaan sebagai karyawan yang menjalankan fungsi akuntansi pada perusahaan tempatnya bekerja. Pekerjaannya meliputi audit intern, menyusun laporan keuangan, mendesain sistem akuntansi perusahaan, menyusun anggaran perusahaan, dan mengurus perpajakan. Dan yang kedua yaitu akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan yang bekerja secara Batak, kelompok 4 suku Batak. Saya panggil suku Batak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Batak. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja di departemen tertentu sebagai pegawai pemerintah untuk menjalankan fungsi akuntansi demi kepentingan pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara seperti BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan, dan BPKP, Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Batak. Nah, sekarang penguatan terakhir. Sebelum sudah mau habis ya jamnya. Baik, penguatan terakhir ada permainan game untuk penguatan materi. Setiap kelompok akan saya berikan satu kartu yang berisi soal. Ya, tidak boleh dibuka sebelum saya suruh untuk membuka. Dalam waktu 10 detik harus bisa langsung memberikan jawabannya sesuai dengan soal yang sudah dia terima. Dipahami? Sesi pertama. Sesi kedua adalah sesi rebutan. Pilih satu aja. Jangan dibuka. Taruh. Ya. Kelompok 2. Ya. Kelompok 3. Dibacakannya kencang. Siapa saja yang termasuk akuntan pendidik? Saya jawab. Dijawab. Dosen atau guru? Dosen atau guru. betul. Kelompok apa Saya. manfaat akuntan? Ini dulu. Dulu. 1, 2, 3, 4, Intern. Akuntan intern. 5, 6, 7, 8, 9. Terang. Kelompok 1 lagi. Karyawan memerlukan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam hal memberikan balas jasa, pensiunan, dan kesempatan kerja. Ya. Apa manfaat akuntansi bagi pihak investor? Ya. 1. Untuk menentukan keputusan dalam membeli, menahan, atau menjual investasi mereka dalam sebuah perusahaan.
Sebutkan 4 profesi akuntansi. 1, 2, ya. Akuntan kekeluaran, akuntan publik, pemerintah, dan menteri. Bagus. Betul semuanya akuntan. Ini penguatan. Ya. Soal yang pertama. Sebutkan peran dari akuntan pemerintah. Kok Papua? Ya. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja di departemen tertentu sebagai pegawai pemerintah untuk menjalankan fungsi akuntansi demi kepentingan pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara seperti BPK Ya. dan BPKP. Ya. Betul. 10 untuk jelaskan tentang akuntan intern. Papua. Akuntan intern adalah akuntan yang bekerja pada suatu perusahaan sebagai karyawan yang menjalankan fungsi akuntansi pada perusahaan tempat bekerjanya. Jelaskan perbedaan minimal 2 akuntan publik dan akuntan intern. Papua. Perbedaan akuntan publik dan akuntan intern itu dari cara bekerja. Akuntan publik itu bekerja secara mandiri dan akuntan intern itu bekerja dalam sebuah perusahaan. Terus yang mengatasi masalahnya juga berbeda. Akuntan publik itu menjalankan fungsi audit, kalau akuntan intern itu sebagai karyawan yang menjalankan fungsi akuntansi pada sebuah perusahaan. Bagus, tepukan, kelompok. Apakah ada yang belum jelas di sini? Sudah? Ya, ini ditambahkan satu lagi perbedaan tadi. Apa bedanya? Ya, kalau intern dia digaji setiap bulan, tapi kalau publik dia akan digaji atau dibayar apabila dia hanya mendapatkan pekerjaan itu. Jadi koin pocokan. Mana ya? Bagus. Ini. Sebagai penutup, ya nanti akan saya berikan tugas mandiri dikerjakan di rumah. Saya akan kirimkan linknya ke Pak Ketua kelas untuk bisa di grup kelas menggunakan grup WA. Ya, mengerjakannya di Google Form. Dikerjakan yang baik. Dan selanjutnya kita akan ketemu di materi selanjutnya masih di informasi akuntansi, yaitu tentang bidang-bidang akuntansi. Saya rasa pertemuan kita hari ini saya cukupkan. Maka sebagai bentuk syukur kita pada hari ini untuk penutupan, silakan Pak Ketua kelas untuk memimpin doa. Satu syakran. Mulai. Baik anak semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak untuk kerjasama hari ini. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.